Nyanyian Angie bisa jadi bom politik terbesar. Angelina Sonda atau biasa dipanggil Angie akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama 10 tahun penjara. Majelis hakim menilai Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar rupiah dan 1.200.000 dolar Amerika dari grup Permai. Awalnya Angie hanya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar kurangan 6 bulan. Akan tetapi Angie mengajukan banding dan hasilnya malah sial. Dia malah mendapat tambahan hukuman hingga 12 tahun penjara lewat peninjauan kembali. Hukumannya dikurangi menjadi 10 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, setelah bebas, publik mulai berspekulasi dan membayangkan kira-kira apakah Angie akan memberikan selentingan info menarik, kode, atau bahkan nyanyian politik terkait mega korupsi Hambalang. Publik biasanya sudah bisa menebak kalau Angie tidak sendirian. Angie hanyalah pion yang bergerak di depan. Ada dugaan bahwa aktor sebenarnya bersih dari kasus ini. Ketika diwawancara sebagai tamu di acara talk show Rosi, Angie enggan membuka dalang di balik kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Ini soal keamanan keluarganya. Dia sangat takut akan keselamatan anaknya, ayah dan ibunya jika dia nekat membuka sosok dalang tersebut. Dia tidak masalah jika publik menyebutnya pengecut, yang penting keselamatan keluarganya terjaga. Tapi, secara spesifik Angie tidak menyebutkan secara langsung bahwa ada kekuasaan besar terhadap kasus tersebut. Dia juga menyebut ini adalah feeling pribadinya. Sebenarnya ada dugaan kalau Angie tahu tapi takut. Sungguh beresiko membongkar kasus ini kembali. Apalagi dia juga mengatakan korupsi tidak mungkin dilakukan satu orang saja, melainkan ada keterlibatan orang lain juga. Kalau dia bisa mengatakan ini, rasanya janggal kalau dia tidak tahu satu saja dari mereka yang terlibat. Ketakutan Angie sangat terasa dan ini yang membuatnya memilih diam 1000 bahasa. Tapi yang namanya politik selalu dinamis dan kadang tidak bisa ditebak. Kita tentu masih ingat bagaimana mantan ketua KPK Antasari Azhar melempar bom atom hingga membuat SBY dan Demokrat naik pitam. Saya mohon kepada Pak SBY jujur, beliau tahu perkara ini. Beliau saya minta jujur dan cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Saya minta SBY terbuka pada publik. Ini adalah ucapan Antasari pada Februari 2017 lalu. Antasari lempar bola panas. Bahkan terlalu panas untuk dipegang oleh SBY. Februari 2017 adalah waktu yang sangat krusial karena saat itu adalah waktu menjelang pemilihan calon gubernur DKI Jakarta 2017 di mana AHY diusung sebagai calon gubernur. Statement Antasari bagai petir di siang bolong. Tidak ada yang menyangka Antasari akan membuat heboh, seperti akan mengingat kembali kasus yang menimpa Antasari. Antasari divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain usai main golf di Tangerang pada tahun 2009. SBY langsung gerak cepat melakukan konferensi pers dengan gaya khas prihatinnya. Dia mengaku difitnah secara sadis. Tapi itu tetap tidak berefek apa-apa kepada AHY. Sedikit banyak kekalahan AHY disebabkan bom yang dilempar Antasari ini. Meski dari awal pun sudah ketahuan AHY bakal kalah telak di Pilkada DKI, lemparan bom menjelang Pilkada sungguh manuver politik yang frontal dan mengejutkan. Nah, bisakah kejadian ini terulang lagi? Misalnya Angie bernyanyi pada 2024 sehingga membuat banyak orang ketar-ketir, terutama mereka yang punya kepentingan untuk berkuasa. Angie takut ini wajar karena siapapun yang sudah panik dan gelap mata
akan melakukan apapun untuk menyelamatkan diri, termasuk melakukan hal yang mengerikan. Tapi kalau nanti Angie mau bernyanyi, maka ini akan jadi bom politik terbesar yang pernah ada. Sudah menjadi semacam keyakinan di benak publik bahwa pengungkapan kasus korupsi di negara ini jarang bisa menyentuh dalang besarnya. Bahkan seujung rambut pun jadi pelaku korupsi bukan hanya selesai di Angie saja. Pasti ada yang lain, tapi tidak terungkap. Mega korupsi tapi pelaku cuma secuil. Ini sulit dicerna akal sehat kan? Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.